Yeay, Dinin balik lagi. Kali ini Dinin bener-bener bikin video yang sangat amat ditunggu-tunggu dan di request sama teman-teman di YouTube. And kali ini dia mau bikin Catrice preview. Jadi Dinin kemarin itu pas belanja di Kokas lagi kayak kalap sama complexion produk gitu. Jadi Dinin beli 5 items di Catrice itu, beli foundation, terus beli powder 3 sama satu beli eyeshadow primer, dan Dinin mau nge-review dari si foundationnya ini. Jadi foundation Catrice ini tulisannya all matte plus shine control makeup last up to 18 hours. Nah, di sini Dinin pengen nge-review. Jadi Dinin udah 2 hari dan 2 kali pakai foundation dan powder dari Catrice ini, dan hasilnya sama aja, which is setelah 4 atau 5 jam itu dia crack atau bolong-bolong di kulit. Jadi kayak maksudnya gini loh, setelah kita aplikasiin tuh pasti full coverage kan, kayak sekarang dia flawless banget, licin banget. Cuma kalau setelah 4 jam 3 jam tuh pasti muka Dinin tuh mengkilat, dan setelah itu pasti selalu Dinin blot pakai tisu atau pakai oil paper gitu, tau kan, kayak kertas minyak terus di blot, dan kalau diangkat dia kayak makeup tuh ngangkat gitu. Dan kalau di touch up pakai powder, dia bukannya jadi membaik malah jadi makin worst. Kelemahannya si Catrice itu di situ. Cuma kalau Dinin perhatiin, dia itu buildable. Jadi nanti teman-teman lihat aja di tutorialnya, Dinin tuh nge-aplikasi ini kan pakai tangan. Di lapisan pertama dia memang coveragenya agak so-so lah, jadi Dinin tambahin 2 lapis lagi tapi di aplikasinya pakai jari, and akhirnya I'm really surprised, dia bagus banget. Maksudnya nggak bikin cakey dan nggak bikin kayak nyumbat pori-pori gitu. By the way, Dinin di sini nggak pakai primer makanya, and I really love the finish look. Tapi ya itu tadi, dia nggak terlalu awet sampai 5 jam seterusnya, jadi dia cuma kayak bagus, flawless selama 5 jam itu. And another thing that I love from this foundation, dia ada pumpnya. Tereng, suka banget ada pumpnya. Harga si Catrice foundation ini dia 100-500 ribu, 100 ribu lebih 500 perak, jadi sekitar ya 100 ribu lah ya pokoknya di Catrice. Dan untuk foundation seharga segitu, dengan surprise banget ini karena foundationnya lumayan bagus. Tapi kalau untuk dipakai seharian ini nggak rekomen. Mungkin kalau untuk pakai ke event atau ke undangan that's better, tapi kalau kayak untuk clubbing, kayak acara-acara yang all day long, it's big no-no. Terus dia wanginya enak banget, kayak wangi apa ya, dan kurang ngerti sih, maksudnya kurang bisa nge-describe ini wanginya apa. Tapi wanginya enak banget, nggak ada bau nyengat, nggak ada bau kayak obat-obatan, kayak nggak ada bau kimia-kimia gitu. Pokoknya enak banget, masih nyaman untuk dipakainya. Terus di blend pakai jari gampang, dan di blend pakai foundation flat brush juga lumayan gampang. Dia udah pernah coba, cuma Dinin prefer di tutorial ini atau di demo ini Dinin pakai tangan karena that's the thing that I like. Dinin selalu suka aplikasi foundation pakai jari karena nggak makan produk banyak, nggak ngebuang-buang produk banyak. Foundationnya kita dapat 30 ml, yes, dan ada pumpnya. Terus botolnya itu loh, dia tuh kacanya tuh yang doff gitu. Dulu suka banget ngeliatnya, kayak bersih and luxury, packagingnya kayak bagus banget. That's the Catrice foundation. And then kita move on ke Catrice all matte powder. Dia tulisannya itu all matte last up to 12 hours plus shine control powder mattifying ultra silky. Di sini Dinin punya 2 warna, warnanya warm beige sama sun beige. Yang Dinin pakai di kulit Dinin itu, di muka sebelah kiri kalian Dinin pakai warna sun beige, dan di muka sebelah kanan Dinin pakai prime and fine mattifying powder. Dia ini kayak transparent powder gitu yang jarang banget kan kita bisa cari di Jakarta atau di Indonesia dengan harga segini. Kalau si all matte powder ini harganya 56.000. Kalau si prime and fine mattifying powder ini dia harganya 87.500, murah banget ya. Untuk powdernya kita dapet 10 gram sama 9 gram. Kalau si Catrice all matte powder ini, dia seperti yang dijelasin di video haul, dia ada mikanya untuk tutup buka produknya, dan mikanya semoga sih nggak gampang pecah kayak si Rimmel Stay Matte. Dan sayangnya sih dia nggak ada puff atau sponge atau kaca, cuma dia nggak pernah bermasalah dengan hal itu karena kita bisa kayak beli disposable sponge gitu kan, maksudnya kayak sponge satuan di luar kita bisa beli. Dan kalau kaca, kayak kita selalu bawa kaca kali kemana-mana, jadi itu not a big problem for me. Dan kalau misalnya untuk makeupin orang juga ini lebih handy, karena kalau untuk makeupin orang kayak dia juga pakai sponge terpisah atau brush terpisah, dan pasti kaca di produk bedak itu nggak pernah kepake, which is kita kayak tinggal oles gitu kan kalau untuk makeupin orang. Prime and fine-nya ini dia ada kaca di dalamnya, dan packagingnya kayak lebih bagus gitu, mungkin that's why kenapa dia lebih mahal harganya. Terus dia packagingnya warna hitam gini, ada tulisannya prime and fine mattifying powder waterproof transparent. Ini jujur memang nahan
minyak di kulit. Cuma untuk nge-touch up foundation yang bolong-bolong tadi mereka nggak terlalu works banget, nggak terlalu nutupin bolong-bolongnya banget, malah makin kelihatan kalau itu foundation bolong-bolong. Tapi dia kayak walaupun ada beberapa warna, dia tetap kayak transparent gitu di kulit, kayak apa ya, pigmentasinya tuh nggak terlalu nyata, tapi juga ngeblurin pori-pori sama ngeblurin bekas-bekas jerawat. Kalau yang si Prime and Fine ini, kira dia bakal benar-benar transparent atau colorless atau no color powder di muka, tapi ternyata dia masih kayak ngasih efek white cast. Kalau kalian bisa lihat, yang sebelah sini tuh kayak lebih putih gitu nggak sih, kayak agak belang, dan kalau yang sebelah sini kayak lebih rata ke warna kulit asli Dindin karena mungkin match warnanya. Cuma kalau yang ini agak ngasih white cast, especially untuk under eyes. Kalau kalian lihat dia kayak lebih putih sedikit daripada yang ini, dia lebih even warnanya, tapi dua-duanya dia bener-bener tahan minyak. Jadi tuh kalau menurut foundation yang bolong itu tertolong dengan di set pakai powder ini, jadi dia bisa bertahan 5-6 jam, which is wow juga untuk harga segini. Dan suka banget sama Catrice produk ini karena dia kayak mengklaim shine control, mengklaim waterproof, mengklaim last up to 12 hours bla bla bla. Kayak mereka tuh mengklaim produk-produk mereka itu long lasting dan awet dipakai untuk seharian. Cuma kalau untuk kulit ini sayangnya belum seawet itu, tapi mungkin kalau untuk kulit normal atau kulit yang oily-nya nggak separah ini dia bisa awet seharian. Karena temen ini Kak Farah di Instagram @makeupbyfarah, dia juga pakai ini dan ternyata cocok dan bener-bener awet seharian di kulit dia. So kembali lagi ke tipe kulit masing-masing dan kondisi kulit masing-masing. Mungkin juga waktu pas Dinin ngetes itu 2 hari memang kondisi kulit Dinin kurang bagus karena sekarang juga lagi ngelupas, lagi perawatan soalnya. Jadi Dinin belum bisa mastiin kalau memang ini bakal foundation ini dan powder ini bakal bolong-bolong dalam waktu 4-5 jam. Ini juga beli Prime and Fine eyeshadow base dari Catrice. Jadi sebenarnya di tutorial atau di demo video ini dia nggak pakai si eyeshadow primer ini, cuma dia tuh teksturnya mirip banget sama si Urban Decay UDPP atau Urban Decay Primer Potion, atau sama kayak Mizu eyeshadow base. Kalau kalian pernah lihat Mizu eyeshadow base, dia mirip-mirip kayak gitu teksturnya. Dia kayak mild dan lama-lama kayak agak-agak tacky gitu, agak-agak lengket. Tapi lengketnya tuh maksudnya bikin warna eyeshadow lengket ya, bukan lengket di kelopak mata. Dan dia juga ngasih efek no creasing gitu. Dan udah pernah nyoba eyeshadow nggak creasing, dan eyelid ini tuh kan lumayan oily, pakai ini tuh jadi lumayan lebih awet dan lebih pigmented pakai eyeshadow. Dan waktu Dinin belanja itu, jadi si Joan tuh di sana nge-swatch beberapa warna eyeshadownya Catrice dan dibandingin sama dia. Yang sebelahnya tuh pakai si eyeshadow base, terus sebelahnya lagi tanpa eyeshadow base, dan memang warna pigmentnya tuh beda banget. Di sini dia mau nge-swatch lipstick Just Mist yang warnanya agak-agak burgundy ini di bawah. Oke, pertama dia mau ngaplikasiin di tempat yang kita pakai eyeshadow base tadi, ini di bagian atas ini kan. Terus kalau tanpa eyeshadow base, nggak terlalu kelihatan beda jauh sih. Ini pakai primer, ini nggak pakai primer, tapi kayak shimmernya tuh lebih nyata yang pakai primer dan lebih tahan lama dan bikin nggak creasing di kelopak mata. Harga si eyeshadow primer ini 55.000. Jadi nggak ngerti lagi deh sama Catrice kenapa murah banget. Oh ya, by the way, Catrice itu ternyata produk dari Jerman. Teman-teman YouTube di sini ngebantu Dini ngejawab pertanyaan ini kemarin. Ternyata dari Jerman produknya, bener kan, dari Europe. Mungkin teman-teman di sini udah pernah ada yang ngikutin Snapchat atau Instagram Stories Dini udah pernah nge-review produksi Catrice ini 2 hari lalu. Dini tuh ingat banget waktu hari Jumat tanggal 2 Desember kemarin, Dini nemenin mama ke Ambassador beli peralatan device-nya dia. And Dini tuh pakai makeup dari jam 2 siang, terus kita tuh sampai rumah sekitar jam 8 malam. Jadi itu sekitar 6 jam, tapi tuh pas jam 5 sore itu, which means baru 3 jam, dia tuh udah mulai kayak pecah-pecah gitu. Dan ini biasa iseng kan, colek lah, nggak colek sih, kayak cuma ngetap jari doang dan iya, berbekas. Terus pas di retouch pakai bedak kayak nggak bisa, dia tetap kelihatan pecahnya. Terus di rumah itu Dinin filming video, akhirnya Dinin retouch lagi pakai foundation kayak ditambal gitu, cuma di tap-tap gini doang, tapi pakai si Catrice ini juga di tap-tap, terus dikasih powder yang sama. Dia works ngebantu si bolongnya itu dan bikin warnanya rata lagi, dan ternyata nggak cakey. Itu sih keunggulannya si Catrice produk ini. Dia kalau jadi dia beresiko jadi bolong dan perlu di touch up, tapi setelah di touch up jadinya bagus, hasilnya bagus gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Intinya mereka itu nggak long lasting seharian, tapi kalaupun untuk
tapi kalaupun wajah di retouch nggak ada masalah sama sekali. Jadi 5 items ini tuh kemarin ini cuma bayar under 350 ribuan deh, murah banget. Dan rencananya pengen beli beberapa produk lagi kalau misalnya memang produknya bagus. Ini lagi cari-cari reviewnya juga. So kayaknya itu aja review cartridge dari Dinin. Semoga sih videonya bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman di sini yang pada penasaran sama produk cartridge. Well, semuanya kembali lagi ke diri masing-masing, ke tipe kulit masing-masing dan kondisi kulit masing-masing. Semua orang punya kulit yang berbeda-beda, semua orang punya jenis kulit yang berbeda. Jadi, apa yang terjadi di kulit Dinin belum berarti bakal terjadi juga di kulit kalian, dan juga sebaliknya. By the way, as always, Dinin di sini ngasih cuplikan video Dinin ngaplikasiin foundation sama powdernya sebelah-sebelah. Maksudnya foundation seluruh wajah, tapi untuk powdernya sebelah-sebelah karena dia mau ngasih lihat perbandingannya. Cuma kalau misalnya kita nggak ngasih tahu orang yang lihat kita, mungkin mereka juga nggak akan tahu kalau kita pakai powder warna yang beda di sebelah kanan dan kirinya. Kalau kalian nggak dikasih tahu juga mungkin kalian nggak notice, tapi karena dia mau kalian menilai dan melihat hasilnya, dia kasih tahu ke teman-teman. Yang di sini dia pakai all matte powder, yang sebelah sini pakai prime and fine powder. Ini pertama nih pakai foundationnya pakai jari as always, tapi dikocok dulu biar formulanya rata. Dan pertama dia mengambil foundationnya kebanyakan sih, cuma akhirnya ya kebuang sedikit, but it's okay karena dia mau full coverage. Dan di sini dia pakai sampai 3 layer. Ini lapisan kedua ditepuk-tepuk cuma di bagian pipi aja sih yang ada bekas jerawatnya. And ini juga lanjut ke lapisan ketiga di pipi yang sebelah kanan ini. Kiri pakai all matte, yang kanan pakai prime and fine, dan foundationnya cepet banget ngeresep dan keringnya. Jadi dia langsung pertama-tama tuh ngeset under eyes dulu yang nomor 1, karena kan pakai foundation sebagai concealer. Jadi untuk ngeset semacam concealernya ini diset pakai powder, baru Dinin ngeset semua seluruh wajah kayak di bake biar hasilnya long lasting. Terus sponsnya dibersihin biar nggak ada bekas-bekas warna dari satin beige tadi, karena sekarang dia mau pakai prime and fine which is yang transparent, tapi akhirnya you can see it's too white for under eyes and for my skin tone. Jadi dia kayak terlalu terang gitu, akhirnya kayak ada white cast, dia nggak terlalu transparent atau translucent kayak yang mereka claim. Kalau ini cuma cuplikan makeup sehari-hari ini aja, atau makeup kalau mau filming yang belakangan ini, atau yang updated makeup routine ini kayak gini, let me know kalau misalnya kalian mau in-depth tutorial tentang look ini. Ini cuma cuplikan aja karena beberapa teman-teman ada yang penasaran dan minta tutorialnya. Jadi disinilah quick tutorialnya. Oke deh, kayaknya itu aja videonya dan reviewnya. Semoga videonya cukup lengkap dan cukup menjawab. Terima kasih buat temen-temen yang udah kekeh nge-request review ini, karena Dinin kayak masih agak bingung gitu kan, review sekarang nggak ya, masa jarak waktunya deket banget sih. Cuma that's not a big problem for me. Kalau misalnya ada request, sebisa mungkin Dinin kerjakan. Makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dulu video Dinin, terus di like videonya sama di share ke teman-teman kalian. And that's all from me. Thank you so much for watching. I'll see you again in my next video. Bye bye.